Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kakak asisten dan bapak ibu dosen. Nama saya Debbie Fisarasika dengan NIM 135222025. Di sini saya akan menjelaskan untuk framework pertama dalam proses paralelisasi ini, yaitu OpenMPI dalam tugas kami. Jadi untuk OpenMPI ini, kami bakal melakukan pengujian di VM yang kita pakai Docker biar lebih mudah. Di sini udah disiapin untuk Docker-Dockernya, ada 3 yang disiapkan. Di sini bakal langsung dimulai aja untuk pengujiannya. Jadi yang pertama kita bakal uji coba dulu untuk menggunakan 2 VM dulu untuk pengujian di test case 1. Oke, ini untuk tes case 1 dan hasilnya bisa dilihat di sini. Di mana untuk tes case 1 diperlukan waktu 2 detik untuk dilakukan runningnya atau pencariannya kalau butuh 4 proses. Kalau misalnya dilakuin di 6 proses atau 3 VM berbeda, itu bakal membutuhkan waktu 1 detik, di mana hal ini membuktikan bahwa semakin banyak proses yang terjadi, itu semakin cepat dilakukan pencarian antar matriksnya ini karena dilakukan secara paralel. Selanjutnya juga dilakukan untuk pengujian di tes case kedua. Untuk yang 2 VM terlebih dahulu atau 4 proses, nah, untuk di tes case 2 dalam melakukan pencarian pakai 4 proses, itu diperlukan waktu 6 detik untuk melakukan pencarian. Sedangkan jika kita menggunakan 6 proses atau 3 VM, kita bakal membutuhkan waktu sebanyak, ya jika kalau 6 proses atau 3 VM berbeda, kita bakal membutuhkan waktu hanya 5 detik saja, beda 1 detik dengan yang menggunakan 4 proses. Dimana hal ini juga membuktikan kalau semakin banyak proses yang terjadi, itu semakin cepat proses pencariannya. Selanjutnya saya akan melakukan running di serial untuk melakukan perbandingan antara hasil di serial dan juga hasil di OpenAPI. Pertama akan dilakukan di test case 1 terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi gimana sih proses yang kita terapin buat algoritma di OpenAPI ini? Jadi, untuk mengukur hubungan antar pasangan kata yang ada, algoritma ini tuh bakal ngitung skor quotient similarity, di mana proses perhitungan ini nanti bakal dilakukan paralelisasi dengan MPI, di mana setiap proses itu bakal menghitung kemiripan pada sukses pasangan kata tertentu. Jadi setelah semuanya selesai dihitung, hasilnya bakal dikumpulkan pakai MPI all reduce. Nah, selanjutnya, setelah ngitung similarity matrixnya terbentuk, algoritma Pathfinder itu bakal menyusun struktur yang lebih ringkas. Nah, pada tutorial kali ini pakai algoritma Floyd Warshall, di mana telah dimodifikasi untuk mencari dengan kata-kata yang mirip. Nah, matriks similarity-nya ini bakal dibagi-bagi ke blok-blok baris, di mana setiap blok baris ini bakal dicari atau diproses dengan API, di mana setiap proses itu bakal melakukan prosesnya masing-masing, gitu, melakukan pencariannya masing-masing. Nah, setiap proses ini bakal pertukaran data ini pakai API broadcast, API ISEN, dan API receive untuk komunikasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk strategi paralelisasinya ini, kita punya tujuan untuk membagi beban komputasi secara merata dan meminimalkan overhead komunikasi di memori, di mana setiap proses itu bakal bekerja secara independen untuk bagian datanya masing-masing atau tiap barisnya masing-masing. Nah, matriks similarity ini bakal kita bagi dengan row based partitioning, di mana setiap proses itu bakal menghandle blok baris tertentu. Nah, contohnya misalnya ada matriks 8 kali 8. Nah, jadinya proses 0 itu kurang lebih bakal menghandle baris 0 sampai 1, proses 1 untuk baris 2 sampai 3, dan seterusnya. Nah, ini untuk back serial yang di case 1 sudah, dan itu membutuhkan waktu sekitar 18 detik, di mana itu cukup lama dibandingkan dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan run di OpenAPI, di mana kurang lebih waktu yang diperlukan cuma 2 detik yang tadi sebelumnya, dan hasilnya mirip. Sebentar. Nah, untuk 6 proses di OpenMPI itu hanya membutuhkan 1 detik, sedangkan kalau di serial itu membutuhkan waktu 18 detik. Dan dari hasilnya juga sudah benar. Hal ini membuktikan bahwa algoritma yang dibuat juga sudah benar dari outputnya. Dan juga kalau di serialnya lebih lama, karena dilakukan secara serial itu satu-satu, sedangkan proses pencarian ini berupa matriks yang cukup besar, sehingga jika dilakukan secara serial tentunya akan membutuhkan waktu yang lama. Namun, perbandingannya tidak terlalu besar, yaitu hanya 18 kali lebih cepat jika menggunakan API. Hal ini berarti untuk data yang tidak terlalu besar, masih capable jika dilakukan untuk serial. Namun, jika matriks yang sangat besar, tentunya menggunakan proses paralelisasi akan sangat membantu. Selanjutnya akan dilakukan perbandingan untuk yang case 2 dengan serial. Nah, sambil menunggu run yang serial, case 2 kita akan menjelaskan algoritmanya. Nah, yang pertama mungkin lebih jelasnya di bagian question similarity yang sebelumnya saya jelaskan juga. Nah, di sini kami akan melakukan pembagian antara matriks ini. Ada rank, yaitu proses yang dilakukan, dan size adalah banyak prosesnya. Jadi, setiap proses ini kita bakal bagi-bagi, dapat bagian baris apa aja. Nah, selanjutnya kita bakal menghitung jarak quotientnya antar kata bagian barisnya. Setelah semuanya selesai dihitung, kita bakal pakai MPI all reduce untuk mendapatkan nilai minimum jarak antara semua proses. Selanjutnya, untuk di bagian di void parcelnya, di sini kurang lebih sama. Intinya kita melakukan pembagian untuk tiap barisnya di sini.
Nah, selanjutnya setelah kita membagi untuk tiap baris, saja kita akan melakukan broadcast menggunakan MPI broadcast di mana kita akan menyebarkan baris ke row untuk semua proses. Dan selanjutnya setelah melakukan broadcasting, kita bakal melakukan update row. Nah, setelah proses yang di atas ini selesai, kita bakal melakukan pengiriman. Jika itu bukan merupakan proses ke nol, kita bakal mengirim data kembali ke proses nol untuk dihitung menggunakan isend. Nah, jika dia merupakan proses nol ini akan menggabungkan data-data dari prosesnya lainnya. Nah, terus juga ada MPI wait, di mana MPI wait ini memastikan semua proses itu kirim terimanya bakal selesai, tidak ada yang tertinggal. Nah, ini sudah selesai untuk yang MPI serial, di mana untuk case 2 memerlukan waktu sekitar 56 detik, di mana itu cukup lama dibandingkan menggunakan MPI yang hanya membutuhkan waktu 6 detik saja. Saya melatih angka ini dengan NIM 135 22035 akan menjelaskan tutorial 2 yaitu paralelisasi program dengan OpenMP. Oke, eh, pertama saya akan mengecek dulu, lakukan git log aman dan git status aman. Oke, yang selanjutnya saya akan run dulu test case-nya, test case 1 dulu. Nah, sembari saya eh dan programnya, saya akan menjelaskan program MP dan CPP-nya. Jadi di program ini ada 5 tahapan dan 3 function. Function yang dibuat yaitu load partial, kemudian Pathfinder, dan perhitungan quotient similarity. Oke, untuk tahap pertama, eh, ini akan melakukan parsing terhadap teks yang dibaca. Jadi ini akan membaca inputan, kemudian disimpan dalam vektor teks ini. Nah, selanjutnya adalah ini mengeliminasi duplikasi data dan mengurutannya. Jadi ini berfungsi untuk pembentukan grafik nanti agar efisien. Nah, kemudian lanjut ke tahap 2, itu pembangunan graf konsistensi kata. Oke, saya run dulu yang test case 2. Tetap ya menggunakan for 4. Yang 4. Nah, ini, jadi kita bentuk grafnya dulu, kemudian em, nanti grafnya ini disusun dengan menentukan jumlah kemunculan jaraknya. Jadi kalau misalnya jaraknya I dan kata I dan J itu, kata I dan J itu kurang dari max distance, nah max distance-nya ini 5, ya. Nah, dia akan masuk ke grafnya. Tuh. Nah, max distance-nya 5. Nah, ini. Nah, kemudian dalam proses ini tuh tidak diserialkan karena pembentukan graf ini tentang terhadap race condition. Oke, step selanjutnya yaitu menghitung quotient similarity dengan memanggil eh, fungsi quotient similarity di bagian ini. Jadi di proses ini tuh dilakukan apa yang namanya diserialkan. Kemudian dia perhitungannya nanti outputnya itu berupa matriks similarity satu min similarity ini. Nah, similarity ini dapat dari quotient similarity. Nah, quotient similarity itu ya perhitungan quotient similarity dua vektor kata biasa yang fungsinya untuk mengukur kemiripan dua kata pakai vektor frekuensi. Di loopnya ini dipanggil eh pragma OMP SIMD, diparalelasikan maksudnya. Karena ini kan iterasinya kan bersifat independen I dan J-nya. Jadi aman. Ini maksudnya. Iterasi I dan J-nya di sini aman untuk diparalelisasikan. Oke, step 4-nya Pathfinder Network dengan load partial. Jadi di step ini dia akan memanggil fungsi Pathfinder. Di fungsi Pathfinder dia akan memanggil fungsi load partial. Jadi ada 4 tahapan di fungsi Pathfinder-nya. Yang pertama itu dia akan buat vektor dulu untuk salin grab di matriks D-nya tadi. Nah, untuk proses penyalinannya dilakukan secara paralel. Nah, kemudian baru dia akan memanggil function float partial ini. Dan dia akan paralelisasi lagi di bawahnya ini untuk ngecek. Tapi ini nanti di bagian tahapan kelima. Oke, untuk algoritma float partialnya ini, fungsi utamanya untuk mencari jalur yang terbaik antar kata menggunakan prinsip float partial, menentukan apakah I ke J bisa lebih efisien lewat kata K. Jika R-nya ini sama dengan 1, maka jumlahkan secara biasa. Jika tidak, maka gunakan uh, Minkowski. Kemudian pilih yang minimum. Oke. Setelah itu kita masuk ke tahapan 5 yaitu post processing, yaitu memilih jalur terpendek di sini tadi. Jadi kalau misalnya dia itu jalur langsung grab biji itu lebih pendek daripada yang pakai Pathfinder, yaudah jadi matriksnya itu nilainya itu yang yang pakai jalur langsung gitu.
Oke, sudah selesai. Ini output resultnya seperti ini. Eh, kita akan menganalisis hasilnya. Jadi untuk MP yang case 1 itu 2 second, dengan serialnya itu 40 second. Untuk MP case 2-nya itu 5 second, dengan serialnya itu 117 second. Sehingga penggunaan paralelisasi MP ini meningkatkan speed up ya sekitar 20 sampai 40 kali. Dan penerapan strategi ini dinilai berhasil, yaitu penerapannya di Cosin similarity dan di Warshall, dan menghasilkan hasil yang tetap akurat. Dan ini nantinya juga bisa untuk diskalabelkan untuk dataset yang lebih besar. Sekian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Raffi, NIM 135222009. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagian AVX2. Langsung saja ke Git status. Ya, ini udah kelar. Ini udah branch update ke Mei. Lanjut ke GitLab. Ini terakhir 19 April jam 4. Lanjut aja, kita ke make compile serial. Jadi kami udah ada make file-nya. Kayak gini. Terus case-nya udah kami define ke test1. Tinggal make run serial. Nah, sembari kita menunggu hasil eksekusi serialnya, saya akan jelaskan dulu APEX 2. Jadi intinya di sini adalah SIMD atau single instruction multiple data, di mana multiple data ini dengan operasi vektor secara sekaligus. Jadi mulai kami awal banget tuh menggunakan M256D atau register bit khusus 256 bit yang maksimalnya itu memproses 4 nilai double sekaligus. Nah, jadi kami tuh proses paralel dari constant similarity sama si update row di void marshal-nya. Nah, pertama untuk di constant similarity tentunya inisialisasi nilai A dot norm A dan norm B-nya dengan 0, kalau A-nya dengan A dot size, lalu lanjut ke iterasi nah nanti iterasi ini kami bagi per kelipatan 4 atau per 4 elemen. Nah, nanti di mana tiap ini akan di load VA dan VB-nya, yaitu nilai keempat elemen dari array A parameter ini dan dari B parameter ini. Nanti didapatkan VA dan VB. Nah, lalu lanjut perhitungan dotnya, yaitu dengan perkalian FA dikali VA dikali VB, lalu norm A perkalian VA dikali VA, norm B perkalian VB dikali VB, di mana masing-masing dot norm A dan norm B ini jangan lupa ditambahkan add dan nilai sebelumnya. Jadi kayak seperti operasi iterasi biasa. Lalu kalau udah kita dapat total 4 elemen ini, nanti kita lakukan reduce. Nah, kami itu membuat fungsi reduce add ini menjumlahkan nilai 4 elemen ini menjadi satu nilai double. Nah, isi operasi reduce add ini jadinya ada VLOW, ada VHIGH. VLOW itu kita buat jadi hanya memproses 128 bit atau dua elemen nilai double sekaligus. Jadi VLOW itu bakal berisikan dua elemen pertama, sementara VHIGH itu berisikan elemen dua terakhir. Dan VLOW ini nanti bakal diupdate berisi penjumlahan nilai VLOW dan VHIGH-nya. Nah, lalu temporary ini atau array temporary ini bakal menyimpan nilai swap pertukaran dari hasil VLOW ini. Jadi yang elemennya dua menjadi elemen satu. Tujuannya apa? Karena di MFSD ini hanya bisa menjumlahkan hanya untuk elemen pertama di tiap array-nya. Jadi kami perlu melakukan swap. Jadi udah kita dapat VLOW hasil penjumlahannya, lalu kami swap, nah nanti baru jumlah di situ. Elemen ke 0 sama elemen ke 1 dijumlah. Nah, nanti kita udah dapat nilai reduce-nya. Nah, sisa iterasi yang bukan kelipatan 4 itu bakal diproses secara serial. Perhitungannya sama aja. Dot sum-nya, norm A-sum-nya, norm B-sum sama. Nah, lalu dicek kalau misalnya norm A-sum atau norm B-sum sama dengan 0 ya return 0. Tapi kalau enggak, di return sesuai rumusnya. Lalu kedua kami di update row-nya, ini tuh di void marshal-nya sama Five sama sekali nggak ada penerapan FX2, hanya di update row-nya. Nah, jadi pertama kami membuat salinan dulu dari nilai asal dan nilai perantara. Jadi AVEC itu salinannya 4 elemen dari nilai A. Nah, lalu kalau R sama dengan 1 dan R sama dengan bukan 1 ya perhitungannya beda gitu. Kalau R sama dengan 1, isinya nanti setelah load BFEC-nya, BFEC itu nanti berisikan load 4 data elemen sekaligus dari array perantara ke array dari nilai array perantara ke nilai tujuan. Nah, itu tuh bakal berisikan BFEC itu isinya. Nah, perhitungannya kalau R sama dengan 1 tinggal disama aja antara AVEC dan BFEC-nya. Nah, nanti kita bandingkan dengan ROVEC. ROVEC itu apa? ROVEC itu nilai asalnya. Nilai asal dari nilai asal ke nilai tujuannya tanpa perantara gitu. Nah, nanti kita dapatkan result, nanti kita bandingkan dengan operasi min aja, yaitu mencari nilai terkecilnya. Lalu nanti kita save ke nilai distance matrixnya. Lalu kalau R sama dengan tidak sama dengan 1, maka operasinya itu beda. Pertama kita cek dulu pakai masking, apakah J itu sama dengan I. Itu untuk mengecek apakah itu nilai diagonal atau tidak. Nah, kalau misalnya dia itu nilai diagonal, maka di set ke true atau bernilai 1. Tapi kalau misalnya false, dia bernilai 0, sesuai ini, set 0. Nah, habis itu lanjut ke perhitungan POA, POB. POA itu dia perhitungan POW affect dengan eksponen R, terus POB itu ya apa? Perhitungan POB dari BFEC dengan eksponen R. Lalu sum itu nanti berisikan penjumlahan dari POA ditambah POB. Lalu T itu berisikan POW dari sum tadi dengan eksponen 1 per R sesuai rumus Minkowski kalau nggak salah. Minkowski. Terus nanti kita bandingkan dengan ROVEC-nya. Nanti hasilnya disimpan di result. Nah, nanti pas terakhirnya, nah kita tuh ada penerapan blend. Blend ini di sini buat apa? Itu dengan untuk dibandingkan nanti dengan nilai masknya. Kalau nilai masknya bernilai 1 atau nilai diagonal, maka dia akan memakai nilai asalnya atau ROVEC-nya. Tapi kalau tidak akan memakai nilai result. Nah, sisanya nanti akan dioperasikan secara serial untuk sisa iterasi yang bukan kelipatan 4. Ini perhitungannya sama aja, sama seperti yang paralel. Nah, adapun untuk detail custom POW-nya, ini kami buat variabel array dulu berisikan 4 elemen. Lalu nanti kami update nilai file ini dengan nilai base dari input parameternya. Lalu isi dari tiap elemen kami update dengan nilai POW-nya dikali eksponen. Lalu nanti kami load filesnya dengan nilai files yang baru. Kayak gitu. Ini kurang lebih penerapannya sesuai dari ini seperti itu. Lanjut aja. Kita udah kelar run serial, lanjut ke compile AVX2-nya. Lalu lanjut ke make run AVX2. Langsung kita buka aja yang udah di save tadi hasilnya. Kita bandingkan dengan AVX2 bisa.
sudah terlihat ini total eksekusinya sangat jauh ya perbandingannya. Terus juga kita lihat dari hasil sebagian matriks resultnya ini juga identik gitu. Misal dari baris ke-14 sampai ke-20 dari elemen kolom 1, 2, 3 dari baris 14 ke 20 itu sama gitu. Ya, sama. Terus lanjut lagi kita ke run test case 2. Ini tinggal ganti aja. Jadi naik compile serial untuk yang kedua. Naik run serial. Nah, ini udah kelar, lanjut ke make run AVX2-nya. Nah, ini di sini kita buka serial case 2-nya di 82 sekon dan AVX2 juga udah kelar. Kita buka juga hasilnya. Nah, ini juga dapat terlihat bahwa hasilnya cukup jauh ya, itu 182, 108 sekon. Dan ini operasi udah kami input sesuai hanya berdasarkan operasi perhitungannya aja gitu. Kayak gitu. Dan matriks resultnya bandingin lagi sama kayak sebelumnya, ya dari elemen di kolom 1 sampai 3 di baris 14 sampai 20, jika dilihat tuh hasilnya identik pasti. 87, 163, itu juga sama. 199 sama. Mesin 4421 sama. Bandingkan sih. Ya, untuk hasil matriknya juga kurang lebih cukup sama ya. Kurang lebih seperti itu aja, bisa dinilai ya AVX2 ini udah cukup optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, sore, siang, malam untuk kakak asisten dan bapak ibu dosen. Saya Dewi Sastra. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan mengenai kuda untuk tujuan keempat. Di sini saya akan melakukan run atau compiling di Kaggle karena di kolom lagi down dan saya kenal limit untuk RAM GPU-nya. Jadi saya akan lakukan running di Kaggle. Nah, di sini kuda versi yang digunakan itu 12,6. Bisa dilihat di sini. Terus kita bakal langsung ke proses running test case-nya. Ini kita bakal untuk test case 1 dan test case 2. Dan ini adalah untuk outputnya, kita bisa download di sini. Nah, dari outputnya kita bisa bandingkan dengan hasil menggunakan serial. Ini sudah dilakukan compiling dengan serial. Untuk penjelasan di tutorial sebelumnya ada buktinya. Dan ini adalah perbandingannya. Misalnya untuk di test case 1, bisa dilihat kalau di serial itu membutuhkan kurang lebih waktu selama 38 detik. Sedangkan kalau di kuda, di test case 1, sebentar, membutuhkan waktu hampir 0 detik. Dimana itu sangat cepat dibandingkan menggunakan serial. Dari outputnya juga terlihat sudah sama. Jadi hasil outputnya sudah benar. Begitu pula dengan untuk di test case 2, di kuda membutuhkan waktu 1 detik dan di serial membutuhkan waktu 110 detik. Jadi di kuda 110 kali lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan serial. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk algoritmanya bagaimana proses paralelisasinya. Oke, baik. Yang pertama, untuk proses inisialisasinya, kita setelah melakukan inisialisasi graf, akan dilakukan inisialisasi untuk kudanya menggunakan kuda malloc. Dan melakukan alokasi memori di GPU, di mana kita akan melakukan alokasi memori pada GPU untuk menyimpan data graf menggunakan kuda memcpy seperti ini. Jadi kita menyimpan dari host ke device. Hal ini dilakukan itu biar data bisa diproses langsung di GPU tanpa harus bolak-balik ambil data dari CPU, GPU, dan sebaliknya. Jadi komputasinya itu bisa lebih efisien. Setelah kita mengcopy grafnya, kita bakal menghitung similarity quotient-nya ke fungsi quotient similarity. Nah, di fungsi ini, setelah jarak awal dihitung, proses utamanya itu bakal kita melakukan proses untuk setiap node atau setiap bagian dari graf. Jadi di sini akan dilakukan iterasi. Selanjutnya nilai similarity ini kemudian diubah jadi jarak. Dan jika misalnya kalau similarity-nya itu 0, bakal jadi infinity. Dan juga kalau bukan 0, bakal 1 min similarity. Nah, selanjutnya setelah kita hitung similarity-nya pakai paralel, kita bakal hitung pathfinder-nya menggunakan float Warsaw, di mana setelah jarak awalnya dihitung, proses utama algoritma itu bakal dicari apakah ada jalur langsung yang lebih dekat atau tidak. Jika lebih dekat, bakal diubah jadi T. Jika nggak ada yang lebih dekat, bakal tetap ke nilai awalnya. Proses ini tuh berlangsung secara paralel untuk setiap pasangan node di dalam matriksnya dan dilakukan berulang kali sebanyak jumlah node yang ada agar semua jalurnya itu bisa dievaluasi. Nah, selain itu juga kita ada juga device synchronize di mana kita mastiin bahwa proses yang terjadi antar proses itu sinkron. Jadi setiap selesai melakukan quotient similarity, fungsi-fungsi yang paralel, kita pastiin tetap sinkron antara proses satu dan proses lainnya menggunakan kuda self device synchronize. Begitu pula pada diploid Warsaw ini. Nah, setelah semuanya dicari
jaraknya bakal ditransfer data balik ke CPU, di mana bakal dikembaliin data-data matriks jarak antar kata dari GPU ke CPU menggunakan CUDA memcopy. Jadi CUDA memcopy device to host kebalikan yang tadi. Dan selesai. Selanjutnya di free CUDA-nya. Sekian mungkin itu aja penjelasan kudanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika salah kata. Terima kasih.